需要你安靠，充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你痊愈，而每一天我要更深爱你。圣灵请你来充满我心，我需要你安靠，充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你痊愈，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power, yes, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. I'm reaching for your heart. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Yes, God. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, with all of your heart, I'm reaching for your heart. You hold my heart, Lord. Yes, God. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. We worship you, drawing me closer to you, Lord. Kami kami masuk hadirat-Mu, Tuhan. Memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, Kami sambut Roh-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami sambut Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Beracaralah Tuhan, bertatalah Roh Kudus. Sikadara nama rakaramase.
Berdiri di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami gak layak Tuhan berada di hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Yesus Tuhan dan Allah kami. Menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya, segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada, yes Lord, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau layak, oh Kau layak menerima pujian. Segala hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau ciptakan segalanya. Oh galanya, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada Tuhan, semuanya itu telah ada, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Oh, oh, oh. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Lebih tinggi lagi katakan. Oh, 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 sana terpujilah Kau Tuhan, terpujilah, terpujilah Kau Tuhan. Oh, 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 sana terpujilah Tuhan. Oh, Yesus. Oh, oh, sana terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah atas hidup kami, terpujilah atas hati kami. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sembah Dia, puji tinggikan namanya. Dia adalah masih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami masyurkan nama-Mu. Oh sana bagi-Mu. Ialah mayana masih Tuhan. Mari sama-sama bagi berdiri. Kami puji tinggikan nama-Mu. Oh, oh, sana terpujilah, terpujilah. Angkat kedua tangan, katakan terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan. Oh, Yesus. Tiada lama masih, tiada lama. Haleluya.
Tuhan Tuhan. Berbicaralah Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Katakan sebab Engkau mulia. Wow, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Tuhan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Tuhan, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih tinggi lagi katakan sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Tuhan, oh yang duduk di tahta dan yang akan memerintah
Rajaku. Kata-kata musik, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan. Sama-sama tepuk tangan, go. Ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta. Amin Tuhan, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih tinggi lagi katakan, dimuliakan, come on. Dimuliakan, oh, Kau ditinggikan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kau Raja kami, mau nyatakan Kau Raja kami yang bertahta, yang bertahta. Amin. Kau yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya nama yang layak ditinggikan. Engkau Raja kami. Engkaulah Allah di atas segala Allah bagi kami. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Saat ini kami puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami rindu untuk belajar bagaimana kami lebih memuji nama-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan. Urapi kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin. Bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini mendapatkan sendiri pesan dari Bapa bagaimana memuji nama Tuhan. Bagaimana hidupnya bisa memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami mengenai memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Hari ini saya rindu untuk menceritakan sedikit mengenai pengertian mengenai pujian. Banyak ayat-ayat di firman Tuhan yang menjelaskan mengenai puji-pujian atau mazmur. Kebanyakan dari kitab Mazmur. Salah satunya ini adalah kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud di Mazmur 96. Mazmur 96 ini salah satu yang menjelaskan bagi saya waktu saya mendengar dari Pastor Philip bahwa Gereja Mahar Syaron di tahun ini bertemakan Praise and Provision, pujian dan penyediaan. Saya ingin membayangkan apa artinya the year of praise. Saya rindu untuk mengerti lebih banyak mengenai apa maksudnya tahun pujian. Saya mau mengajak kita semua untuk punya pengertian yang lebih dalam lagi mengenai pujian. Ini salah satunya. Mazmur 96. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ayat 1, ayat pertama ini menjelaskan bahwa
memuji Tuhan itu seharusnya adalah selalu baru. Artinya, mestinya kalau memuji Tuhan itu bukan sesuatu yang cuman terjadi 15 tahun yang lalu. Tuhan pernah menolong saya 10 tahun yang lalu. Atau ini kejadian 4-5 tahun yang lalu dan gak pernah ada yang baru. Seharusnya memuji Tuhan itu adalah sesuatu yang baru. Seharusnya setiap hari ada pujian yang baru. Setiap hari kita bisa bernafas, kita bisa mengucap syukur yang baru. Setiap hari ada anggota keluarga kita yang masih tidak kena penyakit, masih sehat-sehat saja. Seharusnya kita bisa memberikan pujian yang baru. Pujian itu harus selalu current. Pujian itu harus selalu baru. Pujian itu harus selalu fresh. Pujian itu now. Pujian itu sekarang. Kita harus mencari apa yang baik dari Tuhan bagi hidup kita. Bukan hanya yang lalu, tentunya yang lalu tetap berlaku ya. Tetapi bukan hanya yang lalu saja. Bukan hanya bernostalgia saja, tetapi current. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup saat ini juga. Bukan yang hidup di zaman dahulu saja, tetapi hidup di zaman ini. Berarti nyanyian pujian kita harus selalu baru di hadapan Tuhan. Saya rindu engkau punya hati yang selalu fresh. Biarlah hari ini Roh Kudus menyegarkan kembali hatimu. Biarlah semua yang membuat engkau sedih, yang membuat kita hanya melihat yang baik itu cuma yang lalu, itu biasanya kesedihan, kekecewaan. Saat ini sepertinya disegarkan oleh Roh Kudus, saat ini sepertinya dipulihkan kembali. Segala yang kepahitan, segala yang merasa kering, tawar hati saat ini dipulihkan kembali. Di the year of the praise ini Anda bisa menikmati lagi. Sepertinya pagi cerah Anda bisa menikmati, bernafas, menghirup udara yang segar baru. Bukan cuman melihat bahwa aduh setahun ini aku tinggal di rumah saja. Aku bosan, enggak ngelihat kebosanannya. Hari ini saya rindu kita semua belajar. Punya kesegaran yang baru. Bisa melihat apa yang baik sehingga pujianmu selalu baru di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Pujian itu bagi Tuhan. Nyanyian baru bagi Tuhan. Ada orang yang berkata kadang sih. Pernah ada orang yang ngomong sama saya. Saya itu senang kalau datang ke ibadah itu kalau ada PAW-nya. Kenapa? PAW-nya dia suka. Jadi dia sukanya itu karena waktu memuji Tuhan dia yang menikmati. Orang yang menyembah ini yang menikmati karena dia suka lagunya, karena dia suka yang menyanyi. Dia datang untuk menikmati bagi dirinya sendiri. Bagi saya itu bukan pujian. Karena sebenarnya pujian itu bagi Tuhan. Jadi sebenarnya kalau menyembah ini bukan kalau kita suka lagunya, kalau kita suka PAW-nya, kalau kita suka seenak kita. Bukan, ini sesuatu yang Tuhan suka. Seharusnya ini yang bagi Tuhan. Seharusnya pujian itu bagi Tuhan. Ayo sekarang kok mulai kita arahkan, karena ini the year of the praise. Anda harus mengerti puji-pujian itu bukan untuk kita. Puji-pujian itu bukan hiburan bagi kita. Bagi yang gak suka puji-pujian kadang datang ke gereja terlambat. Karena apa? Gak suka nyanyi. Ngapain? Cuman khotbahnya aja. Di CG juga begitu. Oh masih PAW ya? Nanti aja. Saya datang waktu sharing. Karena Anda tidak menangkap sebenarnya puji-pujian itu bagi Tuhan. Jadi kita datang itu bukan untuk menikmati kita. Kadang kita gak ngerti lagunya apa. Gak hafal mungkin. Saya sering sekali, saya ini orang yang tipe yang sangat sulit ngehafal lagu pujian, lagu penyembahan. Saya ini gak hafal. Makanya kadang mungkin kalau Anda lihat saya tuh suka ngelihatnya itu ngelihat teks. Saya soalnya gak hafal. Kalau teksnya keliru ya maafkan ya. Jadi Anda bisa salahkan yang menulis teks ya. Enggak, karena saya gak hafal. Tetapi saya tetap melakukannya karena saya tahu ini bukan untuk saya. Saya sendiri akan terbata-bata, kadang salah-salah. Kalau saya menikmati sendiri, saya cuma hafal 2-3 lagu. Yang saya nikmati cuma itu-itu saja. Tetapi saya akan tetap melakukan pujian karena ini bagi Tuhan. Mari kita melakukan pujian, itu bagi Tuhan. Bukan diri kita, bukan hanya untuk menikmati. Tentunya Anda boleh menikmati karena memang puji-pujiannya luar biasa. Banyak yang luar biasa sekali, enak-enak pujiannya untuk menenangkan hati kita, membawa damai sejahtera bagi kita. Tapi itu bukan utama tujuan pujian. Tujuan pujian itu bagi Tuhan. Kalau di tengah jalan Roh Kudus datang di dalam pujian itu dan membawa damai sejahtera bagi kita. Itu berkat sampingannya. Itu berkat
yang kita dapat karena kita mendekat kepada Tuhan. Jadi memuji Tuhan bukan untuk menenangkan hati kita. Memuji Tuhan itu bagi Tuhan. Menyanyi itu bagi Tuhan. Dengan suara yang pas-pasan kayak saya pun saya akan tetap katakan, ucapkan. Mungkin tapi dikecilin oleh yang nge-mix gitu ya. Tapi kan saya lakukan bagi Tuhan. Saya akan tetap lakukan, saya akan tetap menyanyi. Karena ini tujuannya untuk Tuhan. Saya rindunya kita tahun ini. The Year of the Praise kita belajar. Nyanyi bukan karena engkau memang suka nyanyi. Nyanyi bukan yang pandai menyanyi saja. Ini untuk saya tentunya ya. Bukan saya yang pandai nyanyi maksudnya. Tetapi nyanyi itu untuk Tuhan. Jadi let's do it together. Itu ayat pertama sebenarnya pembukaan. Nyanyi selalu fresh. Nyanyilah bagi Tuhan. Kemudian ayat 2 dan 3 menjelaskan ini adalah cara memuji. Ini dijelaskan di sini. Inilah cara memuji. Yang dari point of view-nya Daud tentunya ya. Cara memujinya mulai ayat 2 dan 3. Saya bacakan dulu ayatnya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Yang ketiga, ayat 3, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Di sini tiba-tiba muncul bagi saya ada 3 poin cara memuji. Poin yang pertama adalah di mana ada kata-kata pujilah namanya. Tentunya ini jelas sekali, ini yang paling dasar. Namanya memuji Tuhan, ya seharusnya kita arahkan segala yang baik untuk nama Tuhan dimuliakan, untuk memuji nama Tuhan. Ini yang paling standar. Makanya kalau Anda mengikut semua kata-kata pujian yang biasanya sudah dibuat, lagu-lagu yang sudah ada, yang dikarang oleh para pemusik yang luar biasa, itu tujuannya adalah untuk memuji namanya, nama Tuhan. Ini dengan jelas sekali, bukan untuk memuji namanya manusia, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuji nama Tuhan. Inilah cara yang terbesar. Jadi dengan definisi ini, kita sebenarnya makanya kadang di tengah-tengah puji-pujian kita, kadang kita kan diajak, mari kita menyembah. Itu kita bisa membuat nyanyian baru sebenarnya. Dengan definisi cara memuji ini, Anda cari dengan kata-kata Anda sendiri, dengan istilah Anda sendiri. Anda mengingat mungkin ucapan syukur, thank you Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan saudaraku. Thank you Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan papaku. Thank you Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan istriku. Thank you Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan omku. Misalnya begitu. Atau thank you Tuhan, Engkau sudah berkati perusahaanku. Thank you Tuhan, Engkau sudah berkati karirku. Engkau bisa memuji nama Dia. Dengan nyanyian baru yang paling recent yang terjadi, yang paling fresh yang terjadi dalam hidupmu. Engkau pun bisa memuji Dia. Gak perlu hanya mengikut kata-kata nyanyian saja yang ada di gereja, tetapi juga bisa dengan, makanya ini diajarin caranya memuji Tuhan. Pujilah namanya. Dengan kata-katamu sendiri, engkau bisa kan memuji. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, jika engkau tidak punya alasan apapun, mungkin engkau sedang di masa-masa yang sesulit apapun, engkau bisa tetap berkata, Tuhan itu baik. Engkau bisa berkata, Tuhan itu besar. Engkau bisa berkata, Tuhan itu indah. Sesuatu yang Tuhan gak bisa pernah berubah. Biarlah engkau bisa memuji nama Dia. Dan ini ayat-ayat berikutnya menjelaskan. Memuji Tuhan itu bukan hanya dengan nyanyian saja. Karena saya mau mengajak Anda melihat. Karena ini ada kata-kata, kabarkanlah keselamatan. Tentunya dalam puji-pujian ada kata-kata kabar keselamatan. Tetapi kalau dengan jelas ini kata-katanya, kata aktifnya ini mengabarkan, is announce. Berarti ini bukan menyanyi, tetapi ada cara lain untuk memuji Tuhan ternyata. Ini bagi saya suatu yang melegakan tentunya. Karena kalau ini the year of praise dan saya nggak bisa nyanyi, berarti saya akan terbatas. Saya cuma bisa yang lainnya. Ternyata ini definisinya membuat saya agak lega. Karena termasuk di dalamnya adalah mengabarkan kabar keselamatan. Berarti ini adalah mengabarkan Injil. Berarti
Ini adalah seharusnya kita mengajak jiwa-jiwa yang baru, kita mengajak orang yang belum percaya Tuhan, kita mendoakan orang lain yang belum percaya Tuhan, kita mengajak dia itu termasuk dalam memuji Tuhan. Mengabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, bahkan diajaknya adalah kalau mau mengabarkan Injil itu, bukan cuma sekali-sekali, bukan cuma semasa-masa saja kalau diajak atau kalau ada program dari gereja, tapi hari ke hari. Berarti seharusnya kalau engkau memuji Tuhan, kalau engkau tahu apa artinya keselamatan yang engkau terima sendiri, seharusnya dari hari ke hari engkau terus menerus mengabarkan keselamatannya Tuhan. Engkau selalu berkata, puji Tuhan loh, saya ini sudah diselamatkan, saya dulu itu kehidupannya hancur, Tuhan selamatkan saya. Itu berarti memuji Tuhan. Kalau engkau bisa ceritakan ini kepada orang di sekelilingmu, berarti engkau sedang memuji Tuhan. Jika engkau mengabarkan keselamatan, engkau mengajak orang-orang yang belum selamat Tuhan, engkau mengabarkan Injil, berarti engkau sedang memuji Tuhan. Ini the year of the praise. Ini diajak dari hari ke hari. Engkau harus tetap mengabarkan keselamatan bagi orang di sekelilingmu. Saya rindu engkau mulai bangkit, bukan hanya memuji nama Tuhan dengan nyanyi-nyanyian, dengan ucapan syukur, tetapi juga mengabarkan keselamatan yang engkau sudah terima. Hari ini saya rindu engkau bergerak semua. Kabarkan keselamatan. Ini saatnya engkau juga memuji Tuhan dalam kehidupanmu. Bukan cuma saat PAW di dalam CG, PAW di gereja, tetapi dari hari ke hari apapun yang engkau lakukan, itu harusnya mengabarkan keselamatan. Dan itulah caranya memuji Tuhan. Bukan hanya itu. Di ayat berikutnya dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya. Berarti bukan hanya mengabarkan Injil. Mungkin bayangan Anda kalau mengabarkan Injil itu berarti berkhotbah kepada seseorang. Ternyata di ayat 3 dijelaskan lagi. Anda gak perlu kayaknya kok kayak formal gitu ya. Mengannounce, mengabarkan. Ini bisa menceritakan. Anda seharusnya menceritakan segala kesaksian kehidupanmu yang baik mengenai Tuhan. Itu juga termasuk pujian bagi Tuhan. Ternyata kesaksian kehidupanmu mengenai kemuliaan Tuhan, itu juga memuji Tuhan. Ini kata-kata yang ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Bahkan diajaknya itu untuk menceritakannya sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Berarti seharusnya disebarkan sejauh mungkin, sebanyak mungkin. Banyak orang cuma bercerita, saya gak mau nyombongkan lah. Saya sudah diselamatkan Tuhan, tapi saya gak mau sombongkan. Itu bukan begitu, malah disuruh oleh Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Jika ada di antara Anda yang sudah menikmati, Anda lihat tahun yang lalu, saya tahu itu tahun yang sulit, tapi saya percaya jika engkau masih bernafas saat ini juga, berarti engkau mengalami mujizat dari Tuhan. Engkau mengalami kesaksian bahwa engkau masih bisa hidup. Bisnismu masih ada sampai sekarang. Oh mungkin mengalami hal yang sulit, tapi engkau masih bertahan. Engkau bisa menceritakannya nih sampai ke bangsa-bangsa bila perlu. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan. Ternyata testimoni, ternyata kesaksian itu termasuk bagian dari memuji Tuhan. Ayat 2 dan 3 menjelaskan mengenai memuji Tuhan itu. Ada 3 cara, paling tidak yang di sini. Bukan hanya yang menyanyi, yang memuji Tuhan aja. Tapi juga yang kedua, mengabarkan Injil ternyata itu juga memuji Tuhan. Yang ketiga ternyata bersaksi itu juga memuji Tuhan. Saya rindunya kita semua di tahun pujian ini melakukan ini semua. Bukan hanya menyanyi, hanya waktu di CG, di ibadah gitu kita menyanyi sendiri. Terus di luar kita gak pernah berkata apa-apa. Ternyata memuji Tuhan itu sampai di luar, bukannya di masa saat acara PAW saja. Mengabarkan Injil ini, mengabarkan firman Tuhan ini juga memuji Tuhan. Bukan hanya di saat mengabarkan ini, tetapi Anda bisa menceritakan lebih informal. Anda ceritakan kemuliaan Tuhan mengenai kehidupanmu, itu juga memuji Tuhan. Saya rindunya kita semua melakukan hal ini. Di tahun pujian ini, kita gak berhenti. Di tahun pujian ini bukan hanya makin menyembah Tuhan. Bagi Tuhan loh ya. Bukan untuk menikmati diri kita sendiri. Tapi bagi Tuhan, bukan hanya menyembah, mendekatkan hubungan kita. Tetapi kita mengabarkan keselamatan dan kita menceritakan segala kesaksian kehidupannya kita. Bukan hanya itu. Ayat 4 dan 5 menjelaskan berikutnya. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan jika kita gak punya dasar yang kuat. Harus ada iman yang kuat. Saya mengerti orang yang sedang ragu-ragu mengenai Tuhannya, orang yang sedang ragu-ragu mengenai kebesaran Tuhannya,
dia nggak bisa memuji Tuhan. Kalau disuruh nyanyi, nggak keluar. Kalau disuruh menyembah, tidak terekspresikan. Apalagi kalau suruh menginjil, nggak mau juga. Apalagi cuman kalau bercerita, ngomongnya gini, nggak ada yang baik dalam hidupku. Tuhan nggak tolong aku. Itu orang yang ragu-ragu. Orang yang lagi ragu-ragu mengenai Tuhannya, tidak bisa memuji Tuhan. Oleh karena itu, Daud mengerti hal ini. Makanya dia ngomong, dia jelaskan di ayat 4 dan 5 dikatakan, dasar dari pujian atau dasar untuk kita bisa memuji Tuhan. Dasar memuji Tuhan itu adalah, ini ayat 4, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Daud mengerti bahwa harus ada dasar yang kuat. Untuk bisa memuji yang benar, harus ada dasar yang benar-benar kuat. Sebab Tuhan maha besar. Saya pernah ceritakan di sekitar bulan Maret tahun lalu di YouTube ini, mengenai kesaksian saya sendiri. Saya mengalami salah satu kejadian yang mengubahkan cara pandang saya mengenai Tuhan. Itu adalah saat Tuhan berjumpa dengan saya. Di tahun 2005 awal, Tuhan berjumpa dan menyatakan bahwa Tuhan itu besar dalam hidup saya. Sebelumnya, saya menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Saya meragukan. Masalah saya bagi saya terlalu sulit. Masalah saya terlalu berat, masalah saya terlalu nggak bisa diselesaikan. Jadi saya merasa berdoa nggak ada gunanya. Saya merasa berdoa pun itu dengan agak menantang-nantang itu. Tuhan, mana janjimu? Saya bukan memuji Tuhan, tapi menantang Tuhan. Doa saya isinya kelihatannya berdoa, tapi bukan memuji nama Dia, tetapi menantang definisi ayat Alkitab. Saya sepertinya berdebat mengenai ayat Alkitab dengan Tuhan. Saya sering berkata-kata, ini memalukan sih. Ini dulu saya kalau ngomong, mana Tuhan, katanya mestinya kepala bukan ekor. Tapi sekarang buktinya saya ekor. Karena waktu itu bisnis saya mengalami hampir bangkrut. Jadi rada kepahitan, gak punya dasar. Karena saya tidak bisa melihat Tuhan saya besar, saya tidak bisa memuji Tuhan. Ayat Alkitab mengerti, Daud mengerti, Roh Kudus mengerti. Oleh karena itu dikatakan dasar memuji Tuhan itu harus ada ini di dalam imanmu, dalam hatimu. Sebab Tuhan itu maha besar. Bahkan ini besarnya itu sebesar apa? Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Artinya Tuhan kalau di-compare dengan apapun, kalau dibandingkan dengan apapun, Allah apapun, entah itu pengetahuanmu, itu juga Allah, huruf kecil ya. Kekuatan dirimu sendiri itu Allah, huruf kecil ya. Itu apapun, mungkin alternatif, cara yang lain, itu semua harus di-compare. Dan orang yang bisa memuji Tuhan itu orang yang dengan jelas menganggap bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, itu lebih besar dari apapun yang ada di sekeliling kita, dalam hati kita, di dunia ini. Allah itu lebih besar dari segalanya. Di tahun 2005 itu, Tuhan menjamah saya dan menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan segalanya dengan cara yang bagi saya spektakuler, karena itu bukan sesuatu yang saya dengar di telinga saya secara audible, tetapi sesuatu yang saya tangkap dalam hati saya, tetapi itu memenuhi segala pikiran dan emosi saya, mengingatkan siapa Tuhan itu di dalam Alkitab dari ayat ke ayat dalam waktu yang sangat singkat, seperti muncul. Sehingga saya sepertinya ter-overwhelm. Saya sudah gak bisa nahan lagi. Pikiran saya, otak saya gak bisa penuh. Tuhan itu begitu besar, definisinya begitu luar biasa, lebih banyak. Tuhan itu lebih besar, lebih kuat, lebih luar biasa, lebih powerful daripada yang saya pernah bayangkan. Tuhan tiba-tiba melebihi, menembus batas kita. Tuhan itu lebih dari segalanya. Saat engkau menanggap sebab Tuhan maha besar,
maha besar. Bukan hanya besar, maha besar. The biggest, yang paling besar, yang paling berkuasa dari segala apapun yang engkau percayai. Baru engkau bisa memuji Tuhan dengan benar. Banyak di antara kita di masa-masa kayak pandemi gini, bertanya-tanya, mulai membanding-bandingkan. Apa Tuhan lebih besar daripada virus? Tuhan kok gak bisa menguasai, ekonomi kok hancur dengan hanya virus begini aja. Engkau mulai bertanya-tanya. Saat seperti itu, gak mungkin engkau bisa memuji Tuhan dengan benar. Hari ini, biar engkau dipulihkan. Hari ini biar engkau mendapatkan jamahan dari Tuhan. Tuhan muncul dalam kehidupanmu. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menentukan kalau ada detak jantungnya, Tuhan yang bilang berhenti. Luput beberapa aja, namanya misalnya detak jantungnya aritmi aja, itu engkau bisa meninggal langsung. Tuhan itu yang mengontrol. Ada satu saraf belok aja. Tuhan yang menciptakan saraf itu. Kalau satu saraf belok aja, engkau sudah kacau hidupnya. Satu saraf yang membuat engkau berhenti bernafas, itu aja membuat engkau gak bisa ngapa-ngapain. Satu saraf yang membuat engkau gak bisa melihat, engkau gak bisa menikmati apapun. Satu saraf yang membuat engkau gak bisa merasakan, engkau gak bisa rasain apapun. Engkau harus sadar bahwa hidupmu ini, saat ini, engkau masih hidup. Itu karena Tuhan itu maha besar. Dia di atas segalanya. Ternyata, saya punya harapan tahun-tahun ke depan ini, mungkin 1 tahun, mungkin setengah tahun, saya tidak tahu. Virusnya bisa diatasi. Lewat. Dulu kelihatannya sepertinya pandemi yang menguasai segalanya. Enggak, Tuhan tetap di atas segalanya. Biar engkau punya iman yang baru. Tuhan itu maha besar. Biar engkau punya dasar yang kuat agar engkau bisa memuji Tuhan dengan benar. Bukan hanya itu, ayat 5. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak yang ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ini menyatakan bahwa engkau punya keyakinan yang sangat kuat bahwa ya satu-satunya cara melalui Tuhan Yesus Kristus. Gak bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tuhan Yesus adalah the way. Satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada cara yang lain. Ini bukan masalah kesombongan, ini masalah iman. Kau harus percaya bahwa gak ada jalan yang lain. Kau gak bisa berkata, oh semua agama baik-baik saja. Saya bukan tujuannya untuk membanding-bandingkan agama. Ini mengenai siapa Tuhan itu. Tuhan itu gak layak dibandingkan dengan cara-cara agamawi. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu besar dan dia satu-satunya yang layak disembah dan dipuji. Jika engkau punya kekuatan ini, engkau menyembahnya, memuji dia dengan lebih kuat, dasar yang benar. Engkau tidak diragukan dengan yang lain-lainnya. Engkau dengan sadar, dengan jelas, semua yang lain itu hampa, hanya Tuhan satu-satunya Allah yang layak disembah dan puji. Engkau gak perlu malu mengakui siapa Tuhanmu. Engkau tidak perlu malu mengakui kepada orang lain bahwa engkau adalah orang Kristen. Engkau tidak malu bahwa engkau berkata, aku melayani Tuhan. Saya bisnismen dan saya melayani Tuhan. Saya tidak perlu malu mengatakan kepada siapapun yang saya berbisnis, oh ya saya juga melayani di gereja saya. Minggu lalu kemana? Oh pergi ke pelayanan. Gak perlu malu, buat apa malu-malu? Karena bagi saya, yang lainnya hampa, hanya Tuhan yang hidup bagi saya. Saat engkau punya 2 dasar ini, sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Dan sebab Allah adalah yang lainnya, Allah yang lainnya adalah hampa. Saya percaya engkau punya dasar yang kuat untuk memuji Tuhan. Saya rindunya di tahun ini, kita makin kuat di dalam dasar kita sehingga memuji Tuhan dengan dasar yang benar. Bukan hanya itu. Ada yang diajarin lagi oleh Daud di Mazmur 96. Berikutnya itu adalah bahan bakunya. Memuji itu butuh bahan baku sebenarnya. Karena memuji itu sepertinya butuh butuh bahan bakar, butuh sesuatu yang dipersembahkan gitu ya kayaknya. Ada sesuatu yang mendorong, memotivasi. Dan
puji Tuhannya diajarin juga. Di ayat 8 dan 9 dijelaskan, kata-katanya demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ada 3 yang saya tangkap sebagai bahan baku pujian. Yang pertama itu kata-katanya adalah beri kemuliaan namanya. Kita harus memberi kemuliaan kepada namanya. Ini harus sesuatu yang kita dengan sadar. Namanya memberi kemuliaan kepada namanya itu, memberi pujian itu. Kalau ada yang baik, jangan engkau anggap itu dari diri kita. Ini sesuatu yang harus dengan sengaja kita lakukan. Ini bahan bakunya. Kita makin mengecilkan diri kita, Tuhan makin besar dalam kehidupan kita. Itulah memuji Tuhan. Itu bahan bakunya. Kita harus belajar untuk memuliakan namanya, bukan memuliakan nama kita. Kita harus mencari apa yang dalam kehidupan kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jangan kita ambil. Selama ini engkau memang bekerja keras, tetapi Anda tahu nggak, kerja keras tanpa berkat Tuhan nggak terjadi apa-apa. Jadi engkau bisa berkata, thank you Tuhan. Engkau sudah memberkati kerja kerasku. Engkau berikan kepada Tuhan. Bisa nggak engkau beri? Memberikan itu berarti kan pilihanmu untuk memberi. Memberikan itu berarti kan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu dan engkau berikan kemuliaannya untuk Tuhan. Give glory to Him. Don't take the glory. Give. Gak gampang. Banyak di antara kita, apalagi laki-laki mungkin ya. Laki-laki itu butuh pujian. Kalau dipuji, wah bagus kerjaanmu. Wah senang sekarang. Kalau dia ngomong, wah tadi nyanyianmu bagus gitu ya. Nyanyianmu bagus. Wah senang gitu, kepalanya agak. Ya, kalau dipuji itu rambutmu juga bagus. Ya. Kalau dipuji itu ya biasanya ya. Itu laki-laki apalagi, rasanya tuh enak banget. Anda harus mengerti. Anda harus bisa memberikan itu kepada Tuhan. Bisa enggak Anda memberikan pujian begini? Ini bahan bakunya. Give. Datang kepada Tuhan untuk memberi pujian. Enggak bisa cuma menerima. Makanya dari tadi, ini bagi Tuhan loh, bukan untuk dirimu. Banyak di antara kita datang ke gereja, itu tidak mau memberi apapun. Maunya meminta-minta. Minta dipuji, minta dilayani. Mestinya memberi pujian itu beri. Beri kemuliaan. Cari dalam kehidupanmu yang bisa engkau berikan. Ini gara-gara Tuhan. Berikan glorinya bagi Tuhan. Itu bahan bakunya. Can you do that? Memuji Tuhan itu bukan cuma ngikutin lagu. Memuji Tuhan itu bukan ngapalin nada. Oh iya bagiannya. Tapi kalau hatimu gak benar, gak tahu bahan bakunya, Anda tetap mengambil bahwa engkau sambil memuji dirimu sendiri. Aku ini hebat, aku ini luar biasa, aku bisa lewat 2020 gara-gara aku kerja keras. Gara-gara aku pandai, aku mencari celah. Bukan Tuhan yang bukakan celahnya. Tuhan yang mengkonekkan Anda harus beri kata-kata thank you kepada Dia. Berikan kemuliaan pada Dia. Tuhan terima kasih atas pintu yang dibukakan. Tuhan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan terima kasih untuk order yang diberikan kepada saya. Tuhan terima kasih karena ada teman-teman yang mendukung saya. Tuhan terima kasih. Bisa enggak engkau cari apa yang bisa engkau beri kepada Tuhan? Itu bahan bakunya. Give. Give. Bukan hanya itu. Di ayat 2-nya, di ayat berikutnya dikatakan, bawalah persembahan. Kalau namanya persembahan itu, berarti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Uniknya, makanya di tahun ini namanya adalah The Year of Praise and Provision. Kalau namanya bawalah persembahan, berarti ada sesuatu yang bisa dipersembahkan. Saya suka ini. Ada hubungannya ternyata The Year of Praise and Provision. Karena waktu Tuhan mengajak engkau memuji Tuhan. Kalau di dalam definisi memuji Tuhan, bahan bakunya itu ada harus membawa persembahan. Berarti harus ada yang bisa dipersembahkan. Dan kalau disuruh bawa persembahan, berarti hidupmu pasti disiapkan oleh Tuhan persembahannya. Berarti hanya untuk memuji Tuhan, engkau sudah disiapkan persediaannya.
Ini luar biasanya, fokus kita tinggal di praise-nya. Tiba-tiba provisinya disiapkan sama Tuhan. Tiba-tiba disediakan apa yang harus dipersembahkan. What do you wanna give? Anda cari dalam hidup kita, ternyata ada yang bisa kita berikan. Banyak di antara kita ada yang mau cuman give, take dari Tuhan. Meminta, datang kepada Tuhan minta berkat. Datang kepada Tuhan mintanya itu minta mujizatnya. Padahal saya percaya sudah ada mujizat yang disiapkan untuk Anda. Sebelumnya sudah ada. Mungkin bukan di 2020 mujizatnya, tapi mungkin 2019 akhir sudah diberikan kepada Anda. Anda komplainnya mengenai 2020, padahal 2019 Tuhan sudah siapkan persembahan yang mestinya engkau persembahkan kepada Tuhan, tapi engkau keep. Karena kau pikir nanti 2021 saya makan apa? Padahal Tuhan sudah siapkan 2019, saatnya 2020 engkau berikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata ada hubungannya dengan persediaan. Orang yang punya hati yang menyembah, pasti disiapkan selalu persediaan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jangan bingung sama persediaannya dahulu. Bingung sama apa yang mau kau persembahkan. Nanti Tuhan yang tambah-tambahkan, supaya engkau bisa mempersembahkan kepada Dia. Ada hubungannya. Bahkan sebenarnya Tuhan sudah kasih dahulu. Gak mungkin Anda gak pernah dikasih itu. Pasti sudah ada. Saya berdoa Anda bisa melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Sehingga engkau bisa bawa persembahan ini diberikan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, di ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. I like this. Anda tahu enggak, inilah penyediaan yang paling luar biasa. Manusia enggak ada yang benar. Alkitab berkata demikian, satu-satunya yang membuat kita benar hanya karena darah Yesus. Ini penyediaannya untuk kita bisa datang dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan Yesus harus mengorbankan diri di atas kayu salib. Darah Yesuslah yang membuat kita bisa kudus, datang menyembah Dia. Kalau enggak ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita enggak bisa datang dengan membawa kekudusan. Oh ya, tentunya tanggung jawab kita berikutnya adalah kita mengikuti firman Tuhan yang berikutnya. Tetapi dasar pertama kekudusan adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini dasar yang paling utama. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Untuk memuji Dia, Tuhan sudah siapkan. Kalau kita mau berdatang dengan berhiaskan kekudusan, kita harus datang dengan mengucap syukur. Thank you Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib untukku. Tuhan sudah siapkan semuanya bagi kita. Dia sudah menyediakan semuanya. Gak ada yang tersisakan. God is so good to us. Dia sudah menyiapkan semua, bahannya sudah ada, bahan bakunya sudah disiapkan. Dia nyiapkan dahulu, ternyata praise itu ada hubungannya dengan penyediaan. Sebelum kita disuruh memuji Dia, Dia sudah menyiapkan penyediaannya. Banyak di antara kita masih menunggu-nunggu, mana Tuhan provisinya, ternyata sudah ada. Makanya Tuhan mau menyatakan, ayo beri kemuliaan. Pasti ada dalam kehidupanmu, dalam mujizatmu sudah ada, maka yang kau bisa memberikan kemuliaan. Jangan ambil semua glorinya bagi dirimu sendiri, bagi namamu, bagi kekuatanmu. Berikan kepada Tuhan, give. Bawalah persembahan, saya tahu Tuhan sudah siapkan dahulu. Berkat yang selama ini Tuhan sudah berikan. Bawa, berikan, persembahkan. Ada yang kau korbankan, berikan kepada Dia. Yang ketiga, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia yang membuat kita bisa datang dengan berhiaskan kekudusan. Itu yang paling berharga sebenarnya. Karena kita nggak bisa. Sebaik apapun, sehafal apapun kita Alkitab, kita nggak bisa sekudus itu. Hanya darah Yesus yang membuat kita kudus di hadapan Allah Bapa. Ayat 10 dikatakan demikian. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Ini menjelaskan beberapa hal.
yang paling utama yang di ayat 11. Bersukacita, bersorak-sorai, beria-ria, bersorak-sorai. Sepertinya diulang-ulang, di-emphasize oleh Roh Kudus bahwa bagian dari memuji Tuhan itu menikmati. Tuhan itu membawa sukacita. Seharusnya memuji Tuhan itu, jika engkau melewati semua yang di atas, saya percaya inilah hasil akhirnya. Engkau pasti bersukacita. Saya rindunya tahun ini bukan tahun komplit. Tahun ini saya tahu masih banyak yang sulit. Tapi biarlah, karena kita sudah punya dasarnya semua bagaimana memuji Tuhan. Kita itu datang kepada Tuhan dengan bersukacita. Kita bisa itu nemu alasan untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita menemukan alasan untuk beria-ria bagi Tuhan. Kita menemukan alasan untuk tertawa di hadapan Tuhan. Kita menemukan alasan untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Selalu bisa memberikan glorinya kepada Tuhan. Kita nggak ambil glorinya sendiri. Kita menikmati apapun yang selama ini sudah diberikan kepada Tuhan. Bahkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita bisa bersorak-sorai untuk itu paling tidak. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Bukan hanya itu. Jika engkau merasa bahwa aku gak punya harapan, bisnisku makin hancur, semua sakit, aku ditinggal, teman-temanku hilang, CG-ku merotol ini semua anak buahku, sponsorku gak ada yang support aku lagi, jiwa barunya hilang semua. Tapi paling tidak di ayat 13 dikatakan, di hadapan Tuhan, sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jika orang sekelilingmu gak ada yang setia, jika orang kondisi sekelilingmu gak menurut engkau tidak adil, percayalah Tuhan itu tetap adil dan Tuhan itu tetap setia. Jika kau bilang, aduh percuma semua apa yang aku lakukan ini hilang. Usaha kerja kerasku, bisnisku hancur. Pelayananku kerja keras pun sekarang hancur. Saya bilang tidak percuma, kenapa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ayat 13 berkata, sebab ia datang itu berkata mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus 2 kali. Dia akan datang, he will come and that is my hope. Apapun yang aku lakukan, apapun yang kita lakukan semua ini, hanya dengan pengharapan Hosana Tuhan Yesus akan datang. He will come again. Semua yang kita lakukan bukan untuk manusia. Semua yang kita lakukan bukan untuk kekayaan di dunia. Semua yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan di dunia. Bukan untuk pujian manusia. Tetapi karena dia akan datang dan menghakimi kita. Dan dia akan berkata, my good and faithful servant. He will come. Jika yang lain gak bisa, paling tidak ada punya satu pengharapan. Dia setia. He will come. Hari ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sudah belajar dari Alkitab bahwa memuji Tuhan itu selalu mencari yang fresh. Bukan yang dahulu-dahulu saja, tetapi yang hari-hari ini. Apa yang kau alami, berikan pujiannya kepada Tuhan. Dan engkau bukan hanya memuji nama Dia, tetapi juga mengabarkan keselamatan. Mengabarkan Injil adalah bagian dari pujian. Kesaksianmu adalah bagian dari pujian. Biar engkau juga belajar mengenai dasar dari memuji. Bahwa dasarnya adalah Tuhan itu besar. Tuhan itu maha besar. Dan yang lainnya itu hampa. Jangan sampai kekuatanmu atau alternatif yang lain atau kesesakanmu membuat engkau tidak percaya bahwa Allah itu besar. Biarlah ini yang menjadi kekuatan yang baru bagimu. Hari ini engkau bisa memuji Tuhan karena Allahmu besar. Bukan hanya itu. Bahan baku dari pujian itu ternyata Tuhan sudah sediakan. Biarlah engkau mencari. Give glory, berikan glory kepada Tuhan. Apapun yang baik dalam kehidupanmu. Jangan ambil sendiri, berikan pujiannya kepada Tuhan. Berikan kemuliaannya bagi nama Dia. Bukan hanya itu, bawalah persembahan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan. Kalau Tuhan berkata bawalah persediaan berat, Tuhan sudah menyiapkan persediaan dan saya percaya. Tuhan akan mengajari engkau dan menyiapkan segala persediaan. Kau bisa bawa persembahan ini kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang membuat engkau bisa datang kepada Tuhan di dalam kekudusan. Dengan itu, saya percaya. Jika dari semua ini engkau masih tidak bisa memuji Tuhan. Paling tidak ada satu pengharapan. God will come back. Jesus Christ akan datang
kedua kalinya saat dia datang. Apapun yang kita lakukan, ini tujuannya untuk mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Itulah tujuannya. And He will come. Dia adalah Allah yang setia. Dia akan datang dan mengadili dengan keadilan. Kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada dunia, kita serahkan kepada Tuhan. He will come. Dengan ini, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama fokus. Fokusnya kepada Tuhan. Ini saatnya dengan semua yang kita pelajari, kita praktekkan sekarang dengan kita memuji Dia. Fokusnya adalah Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Thanks for your stubborn love for me. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Oh Lord, Jesus, I love you. Though the season may change, though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hari ini saya rindu untuk mendoakan setiap orang yang sedang melihat YouTube ini. Hari ini biarlah Roh Kudus mengajari hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini biarlah engkau makin mengerti bagaimana memuji Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Mungkin di antara Anda ada yang merasa engkau mulai ragu-ragu. Hari ini hamba berdoa. Ketahuilah Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Tuhanmu adalah Tuhan yang maha besar. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Di atas segalanya ada Tuhan. Dia yang ngatur kehidupanmu dan Tuhan itu mengasihimu. Biarlah ini yang membuat engkau bisa paling tidak memuji Tuhan, berkata thank you Tuhan untuk hidupku. Thank you Tuhan buat nafasku. Biarlah hari ini engkau bisa memuji Tuhan. Hari ini biarlah banyak pemuji-pemuji yang bangkit mulai hari ini. Bisa banyak orang-orang yang bisa mengucapkan syukur dari hatinya. Paling tidak engkau bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk mendatangkan kekudusan dalam kehidupanmu sehingga engkau bisa datang di hadapan Bapa di surga. Hari ini biarlah engkau bisa paling tidak berkata thank you Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau bisa berkata thank you Tuhan untuk supaya dosa-dosa yang selama ini sudah aku lakukan, engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib. Thank you Tuhan untuk itu. Engkau bisa memuji Tuhan. Engkau bisa berkata, aduh pengampunanmu jauh lebih besar daripada yang aku seharusnya bisa terima. Engkau terlalu baik bagi aku. Hari ini biarlah muncul pemuji Tuhan yang bisa mengucap syukur dalam kondisi apapun, di masa apapun, di musim apapun. Dan biarlah engkau bisa mengerti bahwa saat engkau bisa datang dan memberikan sesuatu, berarti Tuhan sudah memberikan penyediaannya. Tuhan sudah memberikan provisinya. Allah itu setia, Allah itu adil. Allah yang luar biasa itu selalu ada. Tinggal
Hamba berdoa, ubahkan pengertian, ubahkan cara pandang setiap kita agar kita bisa memberikan glorinya kepada Tuhan. Kita nggak akan ambil sendiri, kita nggak akan komplain kepada Tuhan, tapi kita akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kami berdoa, munculkan hati-hati yang memuji. Munculkan hati-hati yang penuh ucapan syukur. Bahkan sampai bersorak-sorai, beria-ria, bersuka cita. Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikan Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Karena penyediaan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Karena Allah itu Allah yang baik bagimu. Hari ini biar tertransfer, ada impartasi. Kepada setiap CG akan muncul puji-pujian. Yang muncul bukan komplain, yang muncul bukan rengean, yang muncul bukan tangisan. Tapi puji-pujian, sorak-sorai yang menyatakan Allahku baik, Allahku luar biasa. I will praise Him, I will love Him with the whole of my heart. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Angkat kedua tanganmu. Jesus, I love you. Though the seasons may change, oh God. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, sing it. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Taruh kedua tanganmu di dada, katakan. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Haleluya, biar sampai selama-lamanya kita memilih untuk memuji Tuhan, amin. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Come on. Semua bertepuk tangan, come on. Hey. Mari semua angkat suara, come on. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Yes God, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau
Semua menari buat Tuhan. Wah. Yeah. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Yes God. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua bertepuk tangan kuat. Hey. Selamanya Kau pilihan kami Tuhan, pilihan terutama Tuhan. Yes God. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pada Semua masih bersukacita, amin. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Yes God. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini.
Wajahmu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Yes, Lord. Mulutku bersorak memuji namamu. Semua dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Semua lambaikan tangan sama-sama. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Lebih tinggi lagi, la 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 la. La 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 la. Haleluya. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. Dari hatiku semua, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Semua lambaikan tangan semua. La la, haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Dengan ini, saya juga mau mengumumkan bahwa ini adalah CG online yang terakhir. Dengan ini, setelah ini kita menyiapkan di tahun 2021 ini, setiap CG harus melakukan hal ini. Ini adalah CG terakhir, CG impartasi. Setelah ini, kalian lakukan sendiri di CG online masing-masing atau CG hybrid. Tergantung kondisi area Anda masing-masing ya. Jangan sampai Anda membahayakan, tetapi saya percaya sikap hatinya bisa tetap ditangkap. Entah engkau melakukannya dengan hybrid ataupun engkau melakukannya dengan online, maka engkau harus tangkap ini. Ini adalah tahun kita memuji Tuhan. Kita tahunnya benar-benar nanti engkau akan menerima, saat engkau memuji Tuhan, engkau menerima persediaan dari Tuhan sendiri. Mulai setelah ini, channel ini akan dipakai secara berkala untuk connecting time. Jadi ini bukan setiap minggu, tetapi setiap CG mau mengadakan connecting time. Oleh karena itu, jika di antara Anda ada yang belum ikut dengan CG, saya rindunya Anda buka website atau browser, kemudian tulis s.id/Adrian Sarwono, dan kemudian di sini ada pilihan untuk ikuti form untuk CG yang baru. Di sini Anda mendaftarkan biar Anda ikut join CG, jadi Anda tidak akan terlewatkan. Tahun pujian ini Anda tetap memuji Tuhan. Di setiap CG akan tetap memuji Tuhan. Amen. Di setiap CG Tuhan akan dibesarkan. Oleh karena itu saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat ini menyebar ke setiap CG. Api ini menyebar ke setiap CG.
Engkau akan memuji Tuhan. Engkau akan mengabarkan keselamatan Tuhan. Engkau akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Engkau akan memuji Tuhan dan engkau akan menerima provisi dari Tuhan sendiri. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Kita sama-sama memberikan salam. We love you. 7,000. God bless you.